Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memohon dukungan dari jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama, menjadikan kebijakan fiskal menjadi instrumen kuat menjaga stabilitas dan mendukung perekonomian. Dalam sambutan serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Purbaya Yudisadewa mengingatkan jajaran Kementerian Keuangan agar tidak naif saat membuat kebijakan. Jangan sampai fokus ke isu kecil justru menghambat kebijakan strategis. Purbaya mengatakan sebelum membuat kebijakan, perlu dilakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak. Pemerintah juga perlu mendengar suara dari luar bukan hanya dari internal kementerian sendiri. Selain itu, sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, Purbaya mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, sehingga ada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) berencana memanggil badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Hal ini seiring dengan isu menipisnya pasokan BBM jenis bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum swasta seperti Shell dan BPAKR dalam sepekan terakhir. Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan pihaknya akan mempertemukan badan usaha swasta dengan Pertamina untuk sinkronisasi pasokan BBM. Dalam proses sinkronisasi ini, badan usaha swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina. Pihaknya pun akan meminta kejelasan bagaimana kondisi sebenarnya terkait stok BBM di SPBU swasta tersebut. Pasalnya, beberapa pekan terakhir, stok BBM di sejumlah SPBU swasta tersebut terpantau kosong. Namun, tiba-tiba pada awal pekan ini, stok BBM tersebut terpantau ada kembali. Padahal, pemerintah belum memberikan tambahan izin impor. Sementara itu, juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa PT Pertamina Persero menyatakan kesiapannya untuk mensuplai BBM ke sejumlah SPBU swasta yang mengalami kekosongan BBM. Ia menambahkan bahwa kekosongan stok BBM di SPBU swasta tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian. Ia mengatakan saat ini pola perilaku masyarakat sudah menunjukkan adanya peralihan dalam mengkonsumsi BBM bersubsidi. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengungkap bahwa kinerja Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK hingga semester pertama 2025 tercatat sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi investasi secara kumulatif yang tercatat mencapai Rp294,4 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 187.000. Susi Wiono menuturkan saat ini total KEK sendiri ada sebanyak 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 KEK ada di Pulau Jawa, sementara 18 lainnya ada di luar Jawa. Adapun dari 25 KEK itu, 13 KEK bergerak di sektor industri dan 12 KEK lainnya sektor jasa. Peran KEK sendiri terus diperkuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong pembangunan nasional sekaligus pencapaian target investasi. Pasalnya, saat ini KEK menjadi pilar penting dalam strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Udang beku Indonesia ditarik oleh Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA karena berpotensi terkontaminasi isotop radioaktif cesium-137. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut dugaan awal terkontaminasi radioaktif berasal dari pabrik baja yang dipaparkan melalui udara. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Isartini, usai mendapatkan notifikasi terkait penarikan udang beku asal Indonesia, KKP ikut inspeksi bersama dengan Bapeten dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencari penyebabnya. Diketahui produk udang yang terkontaminasi ini merupakan produksi dari PT Bahari Makmur Sejati atau BMS. Penelusuran itu diawali dari sisi hulu, yakni dari petambak yang memasok bahan baku ke PT BMS. Isartini menyebut hasilnya tidak ditemukan cesium-137 dari sisi hulu. Ia menerangkan cemaran bahan berbahaya tersebut berasal dari pabrik baja yang berada di dekat pabrik produksi PT BMS.
Paparan itu bisa terjadi melalui udara. Isartini memastikan PT BMS tidak lagi memproduksi udang beku hingga persoalan ini selesai. Pihaknya juga telah menyampaikan ke FDA bahwa permasalahan tersebut hanya bersifat kasuistik. Sebelumnya, FDA menyebut bahwa satu sampel udang goreng tepung roti dinyatakan positif mengandung zat cesium-137. Namun, sampel itu dipastikan tidak sempat masuk ke pasar Amerika Serikat. Konsumen di 13 negara bagian Amerika Serikat tempat produksi udang ini dijual disarankan untuk membuang produk yang baru yang telah dibeli yang masuk dalam 3 kelompok tanggal kadaluarsa. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden China Xi Jinping kompak mengecam tarif dan perang dagang yang disebut mengancam ekonomi global di tengah kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, baik Lula maupun Xi Jinping tidak secara langsung menyebut Trump atau Amerika Serikat dalam pertemuan virtual BRICS, kelompok negara berkembang yang dipelopori oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, Lula menginisiasi pertemuan tersebut untuk membahas praktik dagang Amerika Serikat, termasuk penerapan tarif 50% atas berbagai produk asal Brazil dan kebijakan serupa terhadap India. Lula dan Xi sama-sama mendesak anggota BRICS untuk bersatu, membela sistem multilateral yang mereka anggap terancam. Sementara itu, menegaskan perang dagang dan tarif yang dijalankan oleh suatu negara sangat mengganggu ekonomi dunia dan melemahkan aturan perdagangan internasional. Bukan hanya itu, dalam pidatonya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut negara-negara berkembang tengah menghadapi kesulitan dan ancaman besar, serta menegaskan bahwa Afrika Selatan telah merasakan dampak ekonomi negatif dari gejolak perdagangan global. Seperti Lula dan Xi, ia juga menyerukan agar BRICS memainkan peran penting dalam memperkuat sistem multilateral.